Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Nuriah dan rekan kerja saya Sri Suryati. Kami dari PGMI Unit 1 semester 4 ingin memenuhi mata kuliah IPS dasar dan kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing mulai tahun 1511 sampai dengan 1945, yaitu bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Selama penjajahan, peristiwa yang menonjol adalah tahun 1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional Pertama, yaitu lahirnya organisasi Pergerakan Budi Utomo. Namun masih mengalami kekalahan yang terus-menerus. Sadar akan hal itu, Indonesia mulai tumbuh dan berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI dalam wadah Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempengaruhi kemerdekaan sebelum era kebangkitan nasional. Yang pertama, perjuangan melawan penjajah Portugis. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajahan ini hampir dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan pertama menentang penjajahan dilakukan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis. Perjuangan melawan Portugis ini dilakukan oleh rakyat Malaka, Johor, Aceh, Maluku, Demak, dan Sunda Kelapa. Yang kedua, perjuangan melawan penjajah Belanda. Kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun oleh negara Belanda, maka timbullah kebangkitan nasional ditandai dengan para pemimpin berasal dari kaum intelektual, bukan raja atau sultan. Rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi. Perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, bukan menggunakan kekerasan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh para mahasiswa Stovia di Jakarta. Diprakarsai oleh gerakan Dr. Mas Ngabehi Wahidin Sudirohu Sodo yang sebelumnya memulai kampanye untuk meningkatkan martabat rakyat dengan cara membentuk dana pelajar. Ketuanya dipilih Sutomo. Budi Oetomo tidak pernah mendapat dukungan massa sehingga kedudukannya di politik kurang penting. Yang kedua, Indische Vereniging. Indische Vereniging pada mulanya bergerak dalam bidang sosial. Didirikan oleh mahasiswa yang berada di negeri Belanda pada tanggal 15 November 1908 yang diketuai oleh Sultan Casyangan Soripada. Indische Vereniging bergerak lebih terbuka dan lebih tegas, lalu berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan sejak itu nama perkumpulan ini menggunakan istilah Indonesia. Selanjutnya, yang nomor 3, Serikat Islam. Serikat Islam semula bernama Serikat dengan Islam. Berdirinya tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudin. Serikat Islam didirikan untuk melawan pedagang Cina dan untuk menentang penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Serikat Islam juga didirikan untuk menentang kristenisasi dan melakukan perlawanan terhadap kecurangan para pejabat Eropa dan Bumi Putra. Dan yang keempat, Independent Party didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Pendiriannya adalah Dawes
Dekker yang terkenal dengan Danudirja Setiabudi. Tokoh indisipartis lainnya adalah Dr. Cipto Mangkusumo dan Suwardi Sunaningrat. Identitas parti berpijak pada asas nasionalisme yang mencita-citakan Indonesia merdeka, sehingga menarik banyak massa. Paham nasionalisme dikenal dengan istilah identitas nasionalisme. Identitas parti dikenal sebagai partai politik pertama di Indonesia. Organisasi ini bersifat agak radikal sehingga pemerintah Hindia Belanda bersifat tegas dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Para pemimpin identitas parti juga dibuang ke Belanda. Setelah itu, identitas parti diganti namanya menjadi Partai Insulis, namun tidak pengaruh lagi terhadap rakyat. Dan selanjutnya yang kelima, perguruan Muhammadiyah. Gerakan dalam bidang pendidikan dan sosial yang tetap berjiwa Islam. Perguruan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih Muhammadiyah sebagai persyarikatan tersebut karena memang beliau mengidolakan tokoh membaharui dari Mesir bernama Muhammad Abduh. Dan selanjutnya yang keenam, Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda sebelumnya oleh Budi Utomo, namun karena telah didominasi oleh golongan tua, maka golongan muda keluar. Dan Gerakan Pemuda sebenarnya adalah Trikoro Darmo yang berdiri di Jakarta pada tanggal 7 Maret tahun 1915 oleh Dr. Satidman Wiryosatjuju dan Kadarman dan Sunardi. Trikoro Darmo memiliki arti tidak tujuan mula, yaitu sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya dengan memperoleh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali. Dan yang ketujuh, Partai Nasional Indonesia. PNI singkatannya didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 oleh Dr. Sukarno dan kawan-kawan. Partai ini bersifat radikal dan tujuan PNI adalah bekerja untuk memerdekakan Indonesia akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri, dan asas ini PNI bersikap non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama atau ikut serta dengan dewan-dewan bantuan Belanda. Dan yang ke-8 terakhir, Fraksi Nasional. Fraksi Nasional dalam Demokrat didirikan pada tanggal
27 Januari tahun 1930 di Jakarta, yang beranggota 10 orang. Anggota Volkrat dengan Ketua Muhammad Husni Tamrin. Fraksi nasional mempunyai tujuan untuk menjamin adanya kemerdekaan nasional, yaitu yang pertama menguasakan perubahan-perubahan ketatanegaraan, yang kedua berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, intelektual, dan antises kolonial, dan yang terakhir mengusahakan kedua hal tersebut di atas dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang selanjutnya menjelang proklamasi kemerdekaan. Ketika Belanda menyerahkan kepada Jepang pada tanggal 18 Maret 1942, maka berakhirlah masa pemerintah kolonial Belanda dan dimulainya pemerintah Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut oleh rakyat Indonesia karena berharap dan melepaskan diri dari penderitaan yang berkepanjangan. Faktor yang mendorong rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang ialah karena Jepang yang kuat diharapkan dapat membantu Indonesia yang lemah. Jika itu sikap keras pemerintah kolonial Belanda menjelang akhir masa kekuasaan yang tidak memberikan harapan kemerdekaan kepada para pejuang pergerakan nasional. Keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka memuncak pada tahun 1945. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua menginginkan kemerdekaan yang tanpa pertumpahan darah dan tetap bekerja sama dengan Jepang. Sementara golongan muda menginginkan kemerdekaan yang tanpa campur tangan dari Jepang. Akhirnya mendengar berita penyerahan Jepang kepada sekutu golongan muda langsung mendesak Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi Ir. Soekarno dan Ir. Muhammad Hatta telah menginginkan masalah itu akan tetapi Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi Dr. Soekarno dan Muhammad Hatta telah menginginkan masalah itu dibicarakan dulu dalam rapat PPKI. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 di Jalan Penggagasan Timur nomor 56, teks proklamasi kemerdekaan dibicarakan oleh Dr. Soekarno dan dengan disaksikan oleh para tokoh perjuangan Indonesia. Dengan dibacakan teks proklamasi itu, bangsa Indonesia resmi menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan lepas dari belenggu penjajahan. Sekian dari kelompok kami.
Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.